Multiplier atau angka pengganda adalah hubungan kausal antara variabel tertentu dengan variabel pendapatan nasional. Jika angka pengganda tersebut mempunyai angka yang tinggi, maka perubahan yang terjadi pada variabel tersebut akan mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan nasional. Itu ditunjukkan oleh suatu angka pelipat yang disebut dengan koefisien multiplier. Angka pengganda atau multiplier adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kenaikan atau penurunan dalam pendapatan nasional dengan jumlah kenaikan atau penurunan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan tersebut. Angka pengganda atau multiplier memiliki hubungan dengan pendapatan nasional jika angka pengganda tersebut mempunyai angka yang tinggi. Maka, perubahan yang terjadi pada variabel tersebut akan mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan nasional juga besar dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi multiplier. Ada 4 faktor. 1. MPS, Marginal Propensity to Save, adalah proses pertambahan pendapatan di antara golongan masyarakat secara berangsur-angsur akan semakin kecil dan akhirnya berhenti sama sekali. Hal ini disebabkan karena tambahan pendapatan tidak seluruhnya digunakan untuk tambahan konsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung. Dengan adanya tabungan ini, berarti ada bagian dari pendapatan yang tidak tersalur dalam masyarakat, sehingga hal ini sifatnya mengurangi aliran pendapatan secara keseluruhan. Dalam analisis ekonomi, gejala semacam ini disebut kebocoran atau leakage. Kebocoran karena tabungan atau MPS yang besarnya adalah MPS sama dengan DS per DY. Pada umumnya, MPS di negara berkembang lebih rendah bila dibandingkan dengan negara maju, sehingga kebocoran sebagai akibat tabungan di negara berkembang relatif lebih rendah dari negara maju. 2. MPM atau Marginal Propensity to Import. Jika terjadi kenaikan pendapatan dan kenaikan ini ternyata mendorong masyarakat untuk menambah pengeluaran mereka dari barang-barang yang berasal dari luar negeri, maka proses multiplier dalam negeri akan terhenti. Kebocoran atau leakage dalam hal ini disebabkan karena tambahan pengeluaran dari golongan yang mendapat tambahan pendapatan pada akhirnya akan diterima oleh orang luar negeri. Jadi, yang bertambah pendapatannya untuk periode berikutnya adalah golongan masyarakat luar negeri. MPM sama dengan DM per DI, di mana DM merupakan tambahan import dan DI merupakan tambahan pendapatan. Semakin besar nilai MPM, maka proses multiply akan semakin berkurang. 3. Kebocoran atau leakage akan terjadi bila mana tambahan pendapatan yang diterima oleh golongan masyarakat dipakai untuk pelunasan utang dan mereka yang berpiutang tidak menggunakan jumlah piutang yang diterimanya untuk tambahan konsumsi mereka. Atau dalam hal lain, golongan masyarakat yang menerima tambahan pendapatan lebih senang menyimpan uang dalam bentuk uang tunai.
Yang keempat, proses ekonomi sudah ada dalam keadaan full employment atau kesempatan kerja penuh. Jika dalam keadaan full employment terjadi kenaikan pendapatan pada golongan masyarakat, maka akibatnya akan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa. Tetapi kenaikan permintaan dalam hal ini hanya akan mendorong kenaikan tingkat harga karena produksi tidak mungkin bisa diperbesar lagi. Jika dalam hal ini pendapatan hanya bertambah dalam bentuk uang atau secara nominal, tetapi secara fisik jumlah produksi adalah konsisten. Perumusan multiplier. Nah, dari mana sih asal mula rumus multiplier ini? Nah, rumus multiplier berasal dari rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Kita tahu bahwa rumus pendapatan nasional adalah Y sama dengan C plus I plus G, dengan C sama dengan A plus BY. Lalu bagaimana perumusan multiplier jika terdapat pajak dan juga subsidi? Nah, kita tahu pajak dan juga subsidi akan mempengaruhi pendapatan dalam masyarakat. Pajak akan mengurangi pendapatan masyarakat, sedangkan subsidi akan menambah pendapatan masyarakat. Nah, langsung saja kita menuju ke perumusan multiplier. Dengan Y sama dengan C plus I plus G, Y sama dengan A plus BY plus I plus G, Y sama dengan A plus B. Karena tadi pajak dan juga subsidi berpengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat yaitu Y, maka kita masukkan, karena pajak mengurangi pendapatan maka min TX, dan karena subsidi menambah pendapatan maka plus TR plus I plus G. Kemudian kita kali yang terdapat dalam kurung, Y sama dengan A plus BY min BTX plus BTR plus I plus G. Kemudian yang ada Y-nya kita pindahkan ruas, kita satukan dengan yang ada Y-nya juga, dengan Y min BY sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G. Untuk Y min BY dapat kita tulis sebagai Y dikali dalam kurung 1 min B sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G. Dengan begitu kita mendapatkan rumus sebagai Y sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G per 1 min B. Dari rumus tersebutlah kita mendapatkan koefisien multiplier. Kita tahu untuk koefisien multiplier dari pajak atau bisa ditulis sebagai KTX adalah min B per 1 min B, atau bisa ditulis sebagai min MPJ per MPS. Nah, dari mana sih MPJ dan MPS ini? MPJ dan MPS berasal dari fungsi konsumsi yaitu A plus B YD. Nah, B disinilah yang disebut sebagai MPC atau hasrat konsumsi. Nah, sedangkan dari mana MPS? MPS adalah dari fungsi S yaitu saving, sama dengan min A plus 1 min B kali YD. Nah, 1 min B inilah yang disebut MPS atau hasrat menabung. Nah, bagaimana jika suatu soal hanya diketahui MPC saja? Maka MPS bisa dicari dengan rumus MPC plus MPS akan selalu sama dengan 1.
maka MPS sama dengan 1 min MPC. Oke, dari rumus yang tadi kita juga mendapatkan koefisien multiplier dari subsidi, yaitu B per 1 min B atau MPC per MPS, dan juga KI atau koefisien dari I sama dengan 1 per 1 min B atau 1 per MPS. Kemudian ada KG sama dengan 1 per 1 min B atau 1 per MPS. Yang selanjutnya adalah akselerator. Percepatan atau acceleration merupakan teori pembelanjaan investasi yang beranggapan bahwa tingkat investasi ditentukan oleh tingkat kenaikan GNP. Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa akselerator adalah faktor yang mempercepat suatu tingkat investasi dengan melihat berapa besar tambahan tingkat konsumsi masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi akselerator. 1. Ekspektasi bisnis terhadap permintaan di masa depan. Jika optimis permintaan akan bertumbuh, perusahaan akan meningkatkan pengeluaran modal. Pengeluaran modal yang lebih signifikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya output. Investasi modal baru, bisnis akan merekrut karyawan untuk mengoperasikan mesin, sehingga pengangguran turun, prospek pendapatan rumah tangga lebih positif, mendorong permintaan lebih tinggi. Permintaan yang besar mendorong peningkatan lebih lanjut dalam belanja modal dan output agregat. 2. Perubahan tingkat pendapatan dan pengeluaran konsumen. Peningkatan awal dalam permintaan mempengaruhi jumlah investasi modal oleh bisnis. Jika permintaan meningkat menjadi 260 unit atau naik 30%, kapasitas mesin baru adalah 50 unit per tahun, maka perlu menambah 2 mesin baru. Maka produksi perusahaan meningkat menjadi 800. Dan jika perusahaan hanya membeli 1 mesin baru, produksinya hanya 250, tidak cukup untuk memenuhi permintaan. 3. Ketersediaan dana investasi dan biaya modal untuk membeli aset tetap. Jika perusahaan memiliki banyak uang, membeli barang modal tidak terlalu bermasalah. Demikian juga ketika harga mesin rendah. Itu berarti biaya investasi rendah mendorong perusahaan untuk membeli mesin baru karena kapasitas saat ini tidak mencukupi. Bagaimana akselerator bekerja? Efek akselerator menghubungkan perubahan dalam pendapatan nasional dengan perubahan dalam investasi modal sektor bisnis. Kita menggunakan PDB sebagai representasi dari pendapatan nasional. Menurut definisi, GDP mengukur tidak hanya output agregat, tapi juga mengukur pengeluaran agregat dan pendapatan dalam perekonomian. Awalnya, ketika ekonomi tumbuh atau pulih, permintaan agregat meningkat. Perusahaan merespon dengan menggunakan kapasitas yang ada lebih intensif, atau mereka juga dapat menghabiskan stok produk jadi di gudang. Jika permintaan kemudian tumbuh lebih kuat, bisnis akan meningkatkan belanja modal untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ini akan menghabiskan uang untuk mesin, pabrik, dan teknologi baru. Mereka juga merekrut lebih banyak pekerja untuk mengoperasikan mesin baru. Investasi modal juga perlu meremajakan aset tetap lamanya. Dengan begitu, manfaat aset tetap bertahan lebih lama. Jadi, kebutuhan investasi tidak hanya datang untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga untuk mengganti mesin yang aus. Jadi, ketika bisnis mengharapkan permintaan tetap tinggi, mereka merasa perlu untuk menghabiskan lebih banyak modal. Akibatnya, stok modal bisnis akan lebih tinggi. Leverage effect, misalkan terjadi penambahan investasi, pendapatan akan bertambah dengan berlipat atau biasa dikenal dengan efek multiplier. Bertambahnya pendapatan menimbulkan peningkatan investasi, biasa dikenal dengan asas akselerator. Kombinasi inilah yang disebut dengan leverage effect. Leverage effect tersebut dapat mengakibatkan super multiplier dalam proses ekonomi. Namun, super multiplier tetap memiliki batasan, karena proses penambahan tersebut akan berkurang dan akhirnya akan berhenti. Penyebabnya yaitu
Pertama, leakages atau kebocoran, yaitu MPS dan MPI yang menyedot kembali tiap pertambahan pendapatan. Kedua, semakin bertambahnya investasi, semakin turun marginal efficiency of investment yang menekan produsen untuk mengadakan investasi secara terus-menerus. Misalkan suatu negara dengan perekonomian dua sektor memiliki pendapatan nasional atau Y sebesar 180T yang dibentuk dari konsumsi sebesar 160T dan investasi sebesar 20T. Jika ada perubahan berupa tambahan investasi atau delta I sebesar 10T, berapakah pendapatan nasional yang baru jika diketahui MPC penduduk negara tersebut adalah 0,5? Dapat diketahui Y sama dengan C plus I, maka 180T sama dengan 160T ditambah 20T. Bila ada delta I 10T, maka Y aksen sama dengan Y plus delta Y sama dengan C plus I plus delta Y. Oleh karena ada proses multiplier, maka KI sama dengan 1 per 1 kurangi MPC sama dengan 1 per 1 kurangi 0,5 sama dengan 2. Jika dimasukkan ke rumus di atas, maka delta Y sama dengan delta I dikali KI. Delta Y sama dengan 10T dikali 2, delta Y sama dengan 20T. Dengan demikian, Y aksen sama dengan Y plus delta Y sama dengan C plus I plus delta Y. Y aksen sama dengan 160T ditambah 20T ditambah 20T sama dengan Y aksen sama dengan 200T. Jadi, pendapatan nasional yang baru adalah sebesar 200T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama dengan NIM 005 atas nama Winda Mahira, yang kedua dengan NIM 011 atas nama Dandi Kurniawan, yang ketiga dengan NIM 063 atas nama Septian Aditya Lumban Raja, yang keempat dengan NIM 136 atas nama Muhammad Ica Ulumuddin, yang kelima saya sendiri dengan NIM 139 atas nama Suprihatin, yang keenam dengan NIM 145 atas nama Khotib Ginastiar, dan yang terakhir adalah dengan NIM 146 atas nama Helena Nica Isara. Baik, di sini dari kelompok 2 sendiri sudah membuat peta konsep di mana hal ini dapat mempermudah kita terkait urutan-urutan materi yang akan dipelajari nantinya. Jadi yang pertama itu ada teori multiplier, kemudian kedua adalah teori akselerator, yang ketiga ada perbedaan antara multiplier dengan akselerator, kemudian yang keempat teori leverage effect, kelima paparan studi kasus, dan yang terakhir adalah penyelesaian studi kasus itu sendiri. Baik, untuk materi pertama tentang teori multiplier akan diawali oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian multiplier effect atau efek pengganda. Nah, multiplier effect ini merupakan faktor pelipat ganda sebagai akibat dari perubahan. Nah, perubahan tersebut bisa menjadi tambahan atau justru malah menjadi pengurangan. Salah satu faktor penyusun variabelnya yaitu GDP atau pendapatan nasional Y. Karena besar kecilnya GNP atau Y dipengaruhi oleh tingkat konsumsi dan investasi, maka jika salah satu atau kedua dari faktor tersebut berubah, maka Y akan berubah juga. Nah, saya akan menjelaskan mengenai rumus multiplier effect. Nah,
Untuk dapat mudah memahami rumus multiplier effect ini, sebaiknya kita mengingat mengenai rumus untuk mencari pendapatan nasional melalui metode pengeluaran, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Nah, jika diuraikan, yaitu C tutup kurung Y min TX atau pajak plus TR atau subsidi pemerintah tutup kurung ditambah I atau investasi, G pengeluaran pemerintah ditambah X atau ekspor min M atau import. Nah, sehingga multiplier effect ini memiliki beberapa koefisien multiplier, diantaranya yaitu koefisien multiplier konsumsi atau disingkat C, investasi atau I, pengeluaran pemerintah atau G, dan ekspor atau X. Nah, mereka ini memiliki rumus koefisien multiplier yang sama, yaitu rumusnya 1/MPS atau sama dengan 1 min MPC. Ya, selanjutnya yaitu koefisien multiplier pajak, yaitu TX sama dengan min MPC per MPS. Nah, yang selanjutnya yaitu koefisien multiplier subsidi atau transfer pemerintah, yaitu TR sama dengan MPC per MPS. Nah, yang selanjutnya yaitu koefisien multiplier import atau M sama dengan min 1 per MPS. Nilai MPC dan MPS sendiri itu dilihat dari mana? Nah, nilai MPC dan MPS itu ditemukan pada fungsi konsumsi yang sebelumnya telah kita pelajari pada semester sebelumnya. Fungsi konsumsi sendiri yaitu C sama dengan A plus B YD, di mana nilai MPC-nya itu merupakan nilai dari B tersebut. Nah, selanjutnya nilai MPS itu merupakan fungsi dari tabungan atau S sama dengan min A plus tutup kurung 1 per B tutup kurung YD. Nah, nilai MPS sendiri itu merupakan nilai dari 1 min B. Di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan multiplier. Yang pertama, untuk mengidentifikasi besarnya pendapatan yang disebabkan oleh variabel pengeluaran. Kemudian untuk mengetahui apakah terjadi kesenjangan dalam sistem perekonomian, dan yang terakhir adalah dapat menjadikan sebagai pedoman atau rujukan dalam pengambilan suatu kebijakan ekonomi. Nah, materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk multiplier itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya bentuk dari multiplier ini terdapat 5 macam, teman-teman. Jadi yang pertama adalah output multiplier, di mana apa sih pengertiannya? Jadi output multiplier itu adalah suatu teknik analisis untuk mengukur jumlah output pendapatan ekonomi sebagai bagian dari peningkatan pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah income multiplier. Jadi pengertian dari income multiplier itu sendiri adalah suatu teknik perhitungan yang digunakan untuk mengukur tambahan pendapatan seperti upah, kemudian gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Nah, dari kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah employment multiplier. Jadi pengertiannya adalah sebuah teknik perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur salah satu dari total jumlah pendapatan pekerjaan pada sektor-sektor tertentu. Kemudian yang keempat adalah government revenue multiplier. Nah, pengertiannya adalah bentuk perhitungan di mana yang digunakan untuk mengukur pengaruh dari pendapatan pemerintah dari berbagai sumber yang dihubungkan dengan peningkatan pengeluaran suatu sektor-sektor tertentu. Dan yang terakhir adalah gross value added multiplier. Arti tersebut merupakan suatu cara perhitungan yang didasari oleh besaran balas jasa terhadap faktor produksi yang tercipta karena adanya kegiatan produksi, begitu teman-teman. Saya memiliki contoh soal, nah yaitu diketahui GNP sebesar 2000 triliun. Nah, di mana GNP ini sama saja dengan PNB. Nah, apa sih itu PNB? Jadi PNB itu sendiri adalah produk nasional bruto, begitu teman-teman.
Nah, kemudian diketahui juga MPC ada 0,72, selanjutnya investasi bruto ada 250 triliun, depresiasi ada 8% per tahun, dan pada soal ini ditanyakan berapa besar pertambahan pendapatan. Nah, lalu bagaimana cara kita menjawabnya? Tentu kita menjawabnya dengan cara menggunakan rumus koefisien pengganda investasi. Nah, koefisien pengganda investasi ini disimbolkan dengan K yang di bawahnya itu ada angka 1. Jadi K1 sama dengan 1 per MPS sama dengan 1 per 0,28. Nah, kenapa kok MPS-nya ada 0,28? Karena pada dasarnya hubungan antara MPC dan MPS itu bernilai paten, yaitu 1, teman-teman. Dengan demikian, apabila MPC 0,72 maka MPS itu hasilnya 0,28. Nah, begitu sebaliknya teman-teman. Apabila MPS hasilnya 0,72, maka MPC itu ada 0,28. Nah, kemudian hasilnya adalah 3.571. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari pertambahan pendapatan dengan dirumuskan delta Y. Nah, bagaimana sih penjabarannya? Jadi, penjabarannya itu adalah delta Y sama dengan K dikali delta I. Hasilnya 3.571 dikali 90. Hasilnya 321,39 triliun. Nah, mengapa kok bisa sih 90 triliun? Jadi, saya mendapatkan nilai tersebut dari pengurangan investasi bruto sebesar 250 triliun dengan hasil perkalian GMP sama depresiasi yaitu 160, alhasil adalah 90 triliun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori akselerator. Poin penting, teori akselerator menetapkan bahwa pengeluaran investasi modal adalah fungsi dari output. Ketika dihadapkan pada permintaan berlebih, teori akselerator menyatakan bahwa perusahaan biasanya memilih untuk meningkatkan investasi untuk memenuhi rasio modal terhadap keluaran, sehingga meningkatkan laba. Teori akselerator dikandung oleh Thomas Nixon Carver dan Albert Aftalion antara lain sebelum ilmu ekonomi Keynesian, tetapi menjadi pengetahuan publik karena teori Keynesian mulai mendominasi bidang ekonomi pada abad ke-20. Baik, selanjutnya kita akan memahami tentang teori akselerator. Teori akselerator adalah postulasi ekonomi di mana pengeluaran investasi meningkat ketika permintaan atau pendapatan meningkat. Teori tersebut juga menyatakan bahwa ketika ada permintaan berlebih, perusahaan dapat menurunkan permintaan dengan menaikkan harga atau meningkatkan investasi untuk memenuhi tingkat permintaan. Teori akselerator menyatakan bahwa perusahaan biasanya memilih untuk meningkatkan produksi. Dengan demikian, meningkatkan laba untuk memenuhi rasio modal terhadap output tetap mereka. Rasio modal terhadap output tetap menyatakan bahwa jika satu mesin dibutuhkan untuk menghasilkan 100 unit dan permintaan naik menjadi 200 unit, maka investasi pada mesin lain akan dibutuhkan untuk memenuhi peningkatan permintaan ini. Dari sudut pandang kebijakan makro, efek akselerator dapat bertindak sebagai katalisator untuk efek pengganda, meskipun tidak ada korelasi langsung antara keduanya. Contoh dari teori akselerator. Jika terdapat indikasi yang jelas bahwa tingkat permintaan yang lebih tinggi ini akan bertahan dalam jangka waktu yang lama, perusahaan dalam suatu industri kemungkinan akan memilih untuk meningkatkan pengeluaran untuk barang modal seperti peralatan, teknologi, dan atau pabrik untuk lebih meningkatkan kapasitas produksi. Dengan demikian, permintaan barang modal didorong oleh tingginya permintaan produk yang dipasok oleh perusahaan. Hal ini memicu terjadinya akselerator efek yang menyatakan bahwa pada saat terjadi perubahan permintaan yang barang konsumsi, dalam hal ini terjadi peningkatan, maka persentase perubahan permintaan barang modal akan lebih tinggi. Terima kasih atas ketepatannya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan multiplier dan akselerator. Perbedaan yang pertama yaitu multiplier, hubungan antara perubahan investasi pendapatan nasional yang diakibatkan oleh perubahan investasi. Sedangkan akselerator adalah proses investasi baru karena adanya pertambahan konsumsi. Untuk perbedaan yang kedua, multiplier, suatu angka pelipatan yang menunjukkan besarnya
perubahan pendapatan nasional sebagai akibat dari perubahan investasi. Sedangkan akselerator besarnya investasi sangat bergantung dari perubahan investasi dibandingkan dengan perubahan konsumsi. Selanjutnya ialah teori leverage effect. Leverage effect merupakan besaran jumlah total hutang perusahaan dibagi dengan jumlah total modal sendiri. Jenis teori leverage effect sendiri mempunyai jenis, yaitu operating leverage, yaitu jumlah dana perusahaan yang digunakan untuk operasional. Saya akan menjelaskan tentang leverage keuangan atau financial leverage. Arti dari leverage keuangan adalah suatu sumber daya atau aktiva yang mempunyai beban tetap yang diasumsikan dapat memberikan keuntungan dalam jumlah yang lebih besar dari biaya tetap. Yaitu yang terakhir adalah combination leverage atau leverage gabungan. Leverage gabungan bisa terjadi kepada perusahaan apabila perusahaan tersebut mempunyai leverage operasi dan financial yang baik. Jadi, leverage gabungan hanya berupa efek yang berasal dari perusahaan penjualan pada perubahan laba sesudah pajak. Sehingga secara tidak langsung dapat mengukur atas pengaruh perubahan penjualan pada perubahan pendapatan. Selanjutnya ialah manfaat menghitung rasio leverage, supaya dapat mengetahui posisi perusahaan atas semua kewajibannya pada pihak eksternal, khususnya untuk pihak pemberi modal atau kreditor. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kemampuan perusahaan, apakah perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban atau tidak. Kewajiban tersebut merujuk pada pengembalian sumber dana modal beserta bunganya, dan dapat mengetahui keseimbangan dari nilai aktiva dengan modal, terutama pada nilai aktiva tetap atau fixed cost. Selanjutnya ialah contoh soal. Ditanya, besar kecilnya leverage dapat dihitung dengan degree of operating leverage atau DOL. Bagaimana cara menghitung degree of operating leverage atau DOL? Dan jawabannya ialah cara untuk menghitung DOL atau degree operating leverage yaitu dengan membagikan antara persentase perubahan EBIT dengan persentase perubahan penjualan. Terdapat sebuah studi kasus berikut persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas di Jawa Timur yang bekerja menurut jenis kelamin dan lapangan pekerjaan utama tahun 2011 sampai 2012. Penyelesaiannya pada tabel di atas merupakan analisis multiplier di mana tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk yang terserap dalam kegiatan ekonomi mengalami peningkatan 0,3% dibandingkan tahun 2011. Sementara itu penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi pada kegiatan lain formal. Peningkatan jumlah tenaga kerja antar tahun terjadi pada sebagian besar lapangan pekerjaan, yaitu sektor industri dan jasa, sedangkan sektor pertanian dan perdagangan mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi jumlah tenaga kerja maupun komposisi pekerja menurut lapangan usaha antara lain terkait dengan mobilitas penduduk, pergantian musim, bencana situasi ekonomi maupun kebijakan dari pemerintah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.